Gimana nih kabarnya teman-teman yang di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Kembali lagi bersama kami di Kagum PA yang ke-20 dengan tema Berani Membayar Harga. Pada PA kali ini ditemani oleh saya Gaby, Saya Flora, dan di sini juga ada Mbak Emi yang akan membawakan Halo. firman. Untuk mengawali PA pada saat ini, mari kita pujikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk membuka PA pada saat ini, mari kita buka dengan doa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah pada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar hari ini apa yang kami dapatkan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Engkau juga berkati Mbak Emi yang akan membawakan firman. Engkau urapi Tuhan agar apa yang akan ia sampaikan seturut dalam kehendak-Mu. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mbak Emi. Untuk Mbak Emi dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Shalom teman-teman. Shalom. Jumpa lagi ya dengan persekutuan doa untuk Komisi Remaja dan Pemuda GKJ Gumulana. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang saya cukup menarik ketika diberi tema ini, berani membayar harga. Nah,
Tapi sebelumnya saya mau tanya sama Flora sama Gaby. Flora sama Gaby kira-kira pernah nggak punya cita-cita atau keinginan? Iya, pernah. Apa aja misalnya Gaby? Untuk jangka ini, Ya, dekat jangka- ini, ya, jangka dekat ini. kayak misalnya buat dapat IPK yang tinggi di semester 1. Dapat IPK yang tinggi di semester 1. Nah, untuk dapat IPK itu apa yang Gaby lakukan? Ya, belajar aktif dalam kuliah. Oh ya, belajar. Pasti Gaby mengkhususkan waktu ya untuk belajar. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana itu seorang remaja, seorang pemuda membayar harga. Nah, di sini untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan satu cita-cita yang kita inginkan, atau mungkin teman-teman mungkin pernah punya idola gitu ya, mau nonton konser atau mau nonton konsernya idola atau apa, itu pasti membayar dengan tiket. Nah, sama seperti Gaby tadi, ketika menginginkan satu keinginan cita-cita, dia pengen IPK yang tinggi, dia melakukan belajar dengan tekun, kemudian aktif di kelas. Itu salah satu contoh bagaimana kita membayar harga. Dan di saat ini kita akan belajar dengan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita. Teman-teman yang ada di rumah, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika. Nah, kita akan belajar bagaimana itu membayar harga itu dari Rasul Paulus. Seperti yang kita tahu, Rasul Paulus adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Bisa kita lihat di Perjanjian Baru banyak sekali, sebagian besar surat itu ditulis oleh Rasul Paulus. Dan kita akan belajar di 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 8. Nah, nanti kita akan baca satu ayat, dimulai dari Flora, kemudian Gaby, ke saya nanti bergiliran. 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah mengasihi kami. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Nah, dari satu perikop itu, dari 1 Tesalonika, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 8, kita bisa mengetahui dari Rasul Paulus, kita belajar. Ada 3 hal yang saya bisa ikut sharingkan di persekutuan pada saat ini. Yang pertama, Rasul Paulus itu melayani dengan tidak kepentingannya sendiri. Jadi Rasul Paulus meskipun dia dihina, dia difitnah, sewaktu di Filipi, bahkan dia di penjara, tetapi dia tetap melakukan pelayanan, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Itu karena Rasul Paulus tidak
memakai kepentingannya sendiri. Dia mengutamakan kepentingan Allah, kepentingan jemaat. Nah, itu satu catatan penting bahwa kita ketika mau membayar harga, kita harus tidak mengutamakan kepentingan kita sendiri. Nah, kita harus meninggalkan egoisme kita. Sama seperti Rasul Paulus yang meninggalkan segala kehidupannya yang sebelumnya, kemudian dia dipakai oleh Tuhan, dia mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dan yang kedua dari dari ayat yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa Rasul Paulus melakukan perintah Allah. Jadi yang kedua, Rasul Paulus melakukan segala sesuatunya itu bukan demi dirinya, tetapi karena perintah Allah kepada dia. Allah lah yang melayakkan Rasul Paulus untuk dia mampu mewartakan Injil tersebut. Ya, itu. Dan yang ketiga, Rasul Paulus memakai satu perumpamaan mengenai seorang ibu, bagaimana Rasul Paulus menganggap dia melayani jemaat di seluruh wilayah yang dia wartakan itu, seorang ibu yang merawat, mengasihi anaknya, yang melahirkan anaknya dengan sakit, tetapi seorang ibu tulus, tidak mengharapkan balasan dari anaknya. Nah, sama seperti Rasul Paulus yang melayani jemaat, itu tidak mengharapkan balasan. Nah, dia tulus melayani. Nah, itu ada 3 catatan ya. Yang pertama, kita meninggalkan egoisme kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Yang kedua, kita melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga adalah kita punya ketulusan. Nah, itu yang bisa kita dapatkan dari Rasul Paulus. Nah, kira-kira gimana kalau remaja itu dalam kehidupan yang sekarang itu membayar harga? Apakah seperti Rasul Paulus juga? Nah, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan kehidupan yang sekarang, apalagi dengan kehidupan remaja yang saat ini gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita berani membayar harga itu, kita sebagai pemuda dan remaja itu memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi melakukan sesuatu itu untuk prioritas, untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Jadi bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan sudah membayar harga yang cukup besar juga untuk kita, memberikan kita keselamatan yang ya cuma-cuma gitu ya. Tapi kita sebagai pengikut Kristus juga tentu tidak boleh cuma-cuma ya. Kita harus menjadi seorang pengikut Kristus yang berani melakukan aksi. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman, bagaimana sih kita sebagai remaja saat ini, bagaimana cara kita memprioritaskan Tuhan. Nah, kita bisa yang pertama itu adalah kita kenali diri kita dulu. Jadi saat ini kita sebagai remaja, sebagai pemuda, bagaimana sih diri kita itu? Bagaimana kelebihan kita? Bagaimana kekurangan kita? Nah, teman-teman yang ada di rumah mungkin bisa ya membuat catatan seperti itu. Kita buat catatan tentang diri kita. Kalau beberapa orang nyebutnya tentang peta diri ya. Kita catat, kita gambarkan bagaimana diri kita dulu. Bagaimana remaja mengenal dirinya sendiri dulu. Apa sih kelebihannya, apa kekurangannya, kemudian apa talenta yang dia miliki. Nah, setelah itu kan sudah tahu ya talenta dan sebagainya. Nah, setelah itu juga bisa ditulis remaja itu lingkungannya seperti apa, punya lingkungan yang bagaimana. Aku punya keluarga yang seperti ini misalnya, kan tentu berbeda-beda ya. Dan ini masing-masing dari teman-teman bisa menuliskan untuk diri sendiri, selain dari tadi kelebihan dan kekurangan, kemudian bakat dan talenta, juga teman-teman itu hidup di lingkungan yang seperti apa gitu.
kan tidak bisa semuanya sama ya. Lingkungan sekolahnya seperti apa, kemudian lingkungan teman-temannya, kemudian yang saat ini karena pandemi ya, sosial medianya yang seperti apa, punya sosial media apa saja. Nah, itu bisa dicatat di situ. Nah, setelah itu teman-teman punya keyakinan diri untuk berubah, untuk mau berubah. Nah, dari kekurangan yang teman-teman miliki tadi, berubah untuk jadi yang lebih baik. Nah, yang kelebihannya tadi bisa teman-teman pakai untuk melayani Tuhan. Misalnya tadi ada yang mencatat, aku punya kelebihan, aku itu orangnya pede, atau aku itu orangnya bisa bermain musik atau apa. Nah, itu bisa dipakai untuk dipersembahkan untuk kita berikan kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita buat satu komitmen. Nah, berani membayar harga itu berarti kita berani melupakan masa lalu kita. Yang tadi kita sudah tulis itu tadi kan ada beberapa keburukannya. Nah, kita berani untuk melakukan satu komitmen sebagai wujud prioritas kita kepada Tuhan. Nah, ini silahkan nanti teman-teman bisa bisa tuliskan apa komitmen teman-teman. Misalnya saja yang tadi punya bakat di bidang musik, aku mau ikut pelayanan di gereja. Atau tadi yang punya bakat di bidang menyanyi, aku mau berpelayanan juga. Atau aku punya bakat di bidang menulis, aku mau lebih banyak menulis untuk Tuhan, misalnya dengan tulisan-tulisan yang positif yang kemudian bisa kita sebarkan atau kita share di sosial media seperti itu. Nah, jadi kita punya satu komitmen yang itu bisa kita lakukan terus-menerus sebagai wujud kita membayar harga itu tadi, memprioritaskan Tuhan. Dan yang terakhir ini yang terutama adalah kita mengandalkan Tuhan. Nah, ketika kita punya komitmen untuk melakukan pelayanan, untuk melakukan sesuatu hal yang baik, itu kalau bukan karena Tuhan, tentu kita tidak bisa melakukannya. Nah, caranya tentu dengan kita berdoa dan membaca kitab suci. Nah, itu menjadi satu senjata yang harus kita lakukan. Nah, kita harus lebih sering berdoa, memohon kepada Roh Kudus untuk menguatkan kita dengan komitmen-komitmen kita sebagai remaja itu tadi untuk lebih bisa memprioritaskan Tuhan, lebih setia. Nah, di saat mungkin teman-teman remaja saat ini kan kegiatannya banyak berkurang ya, banyak kan di rumah gitu. Nah, mungkin yang bisa teman-teman lakukan dengan sosial media yang teman-teman miliki, karena sekarang sudah zamannya internet ya, sudah berbagai macam hal, sudah serba digital semua. Jadi bisa teman-teman menjadi saluran berkat melalui sosial media teman-teman dari remaja. Nah, pasti mungkin membuat konten atau membuat satu tulisan-tulisan yang bisa teman-teman berikan, atau membuat video, atau membuat sesuatu yang bisa teman-teman bagi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu wujud kita melayani Tuhan. Nah, sama juga kalau misalnya teman-teman punya kemampuan di bidang video atau di bidang komputer dan sebagainya, bisa mungkin bergabung juga sama seperti teman-teman tim online saat ini ya. Mereka saat ini melakukan satu prioritas yang cukup, bukan yang cukup ya, tetapi yang sangat baik, yang sangat penting bagi kelangsungan ibadah-ibadah kita gitu. Mereka mau memberikan waktunya. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan membayar harga, berani membayar harga di situ. Mau mengorbankan hal yang kita miliki, yang itu sesuatu yang membuat kita santai, yang sebenarnya kita enak gitu loh. Tapi kita mau
mengorbankan itu untuk Tuhan, karena kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, itu yang bisa saya bagikan dari firman saat ini, dari bacaan itu tadi, cara supaya kita lebih sebagai remaja, kita bisa menjadi remaja yang memprioritaskan Tuhan, yang berani memberikan sesuatu, berani membayar sesuatu. Nah, ketika nanti teman-teman mungkin di sosial media berani untuk membicarakan tentang firman Tuhan atau mengabarkan Injil tentang firman Tuhan, mungkin ada yang menjelek-jelekan atau ada yang menghina atau ada yang, ya itu pasti ada ya kalau seperti itu. Nah, tapi teman-teman jangan takut, kita tetap berani karena kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Jadi sebagai pengikut Kristus kita harus berani untuk itu, harus berani mengambil resiko, mengambil satu resiko yang orang lain tidak akan ambil untuk itu. Tapi kita sebagai pengikut Kristus kita berani untuk mengambil resiko itu demi kemuliaan nama Tuhan. Dan yang harus kita ingat itu adalah ya itu tadi. Sama seperti Rasul Paulus ketika kita melakukan pelayanan di dalam keseharian kita, ketika kita melakukan hal yang baik itu tadi, yaitu 3 tadi sama seperti Rasul Paulus. Yang pertama bukan untuk kepentingan kita, yang kedua itu kita melakukan perintah Allah, dan yang ketiga kita harus melakukannya dengan rasa tulus. Ya, itu menjadi sesuatu yang melekat ketika kita melakukan suatu pelayanan. Seperti itu. Nah, demikian hal yang dapat saya sampaikan saat ini. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman remaja yang saat ini sedang lebih sering mungkin menatap layar HP, lebih sering menatap TV karena saat ini sedang pandemi. Nah, kita buka kegiatan kita buka HP kita untuk hal-hal yang positif. Itu ya. Jadi salah satunya dengan persekutuan online seperti ini, meskipun tidak bertemu tapi saya yakin teman-teman punya kerinduan untuk bertemu, untuk bersekutu bersama di dalam Tuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Flora dan Gaby. Terima kasih. Terima kasih Mbak Emi. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari firman Tuhan tadi, membayar harga itu berarti remaja yang rela melakukan apapun demi nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, berani memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, bersaksi dan melayani. Dan semua itu semata-mata hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Untuk menghayati firman Tuhan tadi, mari kita pujikan hati sebagai hamba dan akan dilanjut doa syafaat yang dipimpin oleh Mbak Emi. Saat ku datang
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa, saya akan mengantarkannya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa bersekutu dan melayani-Mu. Meskipun secara online, tetapi kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam hati kami. Engkau berada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah jemaat-Mu di gereja kami. Bapa, saat ini kami akan berdoa, terkhusus kami berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja yang saat ini Engkau boleh pimpin mereka menjadi bagian dari tim online. Kiranya Engkau berkati masing-masing pribadi di dalamnya, kiranya mereka mampu mewujudkan kemuliaan-Mu dalam setiap pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman pemuda dan remaja yang lain yang saat ini berada di rumah ataupun yang saat ini masih punya kegiatan yang lain, kiranya Engkau juga berkati. Engkau berkati dalam setiap kehidupannya, Engkau berkati kesehatan mereka. Kiranya mereka tetap mampu mempunyai kerinduan untuk bisa bersekutu di dalam nama-Mu. Bapa, saat ini kami juga berdoa khusus untuk gereja kami, GKJ Gumulan. Kiranya Engkau berkati setiap bagian dari gereja ini yang mewujud nyatakan kasih-Mu di kehidupan jemaat, di lingkungan sehari-hari. Kiranya Engkau mampukan Ibu Pendeta dan segenap majelis dan setiap komisi yang ada di gereja ini melakukan pelayanan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, kami saat ini khusus juga berdoa untuk pandemi yang kami alami tentang virus COVID-19 ini. Bapa, kami percaya setiap apa yang kami alami itu sudah Engkau rencanakan dan kami percaya Engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk kami menghadapinya. Kami memohon semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kehidupan kami mampu berjalan seperti biasa lagi dan mampukan kami menjalani kehidupan new normal saat ini sebagai jemaat-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi kami dan kesehatan bagi kami. Engkau berikan kebijaksanaan bagi para pemangku kebijakan dalam hal ini. Mereka yang mengambil kebijakan untuk pandemi ini Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan supaya mampu mewujudkan kesehatan bagi masyarakat di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini bersekolah secara online. Tentu berbeda dengan sekolah seperti biasa. Ada banyak kesulitan yang dialami, tetapi kami percaya Engkau memampukan kami semua untuk bisa meraih pendidikan meskipun secara online. Kami mampu memahami setiap materi yang diberikan dan kami mampu menjadi anak-anak-Mu yang berprestasi. Kiranya Engkau juga berkati setiap orang tua yang mencari rezeki untuk anak-anaknya, yang mencari nafkah di tengah pandemi seperti ini. Engkau berkati setiap orang tua kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tua kami. Bapa, kami juga berdoa untuk guru-guru kami,
dosen-dosen kami, kiranya Engkau berkati supaya mereka mampu memberikan materi dengan baik meskipun secara online. Bapa, inilah doa-doa kami. Banyak sekali yang ingin kami panjatkan di dalam doa, tetapi kami tidak bisa mengungkapkannya satu persatu. Engkaulah yang mengetahui setiap kebutuhan-kebutuhan dari kami. Engkaulah yang mencukupkannya. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Emi yang sudah membawakan firman pada hari ini. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Yeay. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah bergabung di PA kali ini. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan selalu makan yang bergizi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Komparen Gum supaya teman-teman gak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di Kagum PA selanjutnya. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.